nomor 1 ya. Kita Oke. mulai nomor 1 dengan 1 soal 1 menit. Ya. Ya, silahkan Silakan. dikerjakan soalnya tentang asuhan apa yang paling tepat. 1 menit dari sekarang, silakan dikerjakan. Kalau sudah nemu jawabannya, bisa langsung chat ya. 15 detik Apa? terakhir. Silakan ibu-ibu, teman-teman yang belum. 10 detik terakhir. 5, 4, 3, 2, 1. Udah 1 menit nih. Keren, luar biasa nih teman-teman yang sudah mampu menjawab 1 soal 1 menit. Sudah ada kurang lebih 25 peserta yang berhasil menjawab nih. Saya coba Rata-rata semuanya D ya? Iya, saya Jawabannya tadi ya? menganalisis teman-teman jawabnya pilih yang D nih. Ada juga nih yang B, bebek Bu Rizka. Oh, Ada B juga dari ada. Kak Yayu. Ya. Gimana Ya. Bu? Kita mau mendengar penjelasan dulu? Ini aja, mungkin kita akan mendengar jawaban dari ibu-ibu yang menjawab B dan D ini kenapa gitu ya. Supaya nanti ini soalnya ada 2 jawaban yang berbeda. Ya. Silakan yang menjawab D. Boleh silakan ibu-ibu dipersilakan ini untuk memberikan penjelasannya. Alasannya apa nih Bu? Kenapa menjawab D yang paling banyak? Ini Bu Anas sudah sering nih. Coba nih Bu Anas, saya mau mendengar nih penjelasannya gimana nih Bu Anas nih. Dilakukan pemeriksaan rapid test dulu Mas, belum ikut KB. Itu, Bu. Oke, jadi Ibu pilih yang B ya Bu ya? Yang Delta ya? Iya, Delta. Oke. Kenapa nih Bu Anas? Karena apa nih? Ini kan sebelumnya udah menggunakan belum menstruasi. KB sebelumnya senggama terputus. Hasil pemeriksaan KUI tidak ada masa. Jadi saya menggunakan pemeriksaan dilakukan rapid test. Dites aja dulu. Sip. Baik, terima kasih Bu Anas dari Stikes Banyuwangi. Ini Kak Yayu. Kak Yayu mohon izin, boleh dong kasih penjelasan kenapa Kak Yayu pilih jawaban B untuk soal nomor 1 nih. Baik, ini saya pilih jawaban nomor D, sebab ibunya kan ingin KB pil, tapi dia sebelumnya KB senggama terputus, dia tidak aman, kemudian anaknya masih umur 1 tahun. Nah, saya anjurkan untuk menunggu menstruasi berikutnya, sebab dikhawatirkan ada alat dari PPTest tersebut yang tidak akurat seperti itu, Mas. Oke, terima kasih Kak Yayu atau Bu Yayu nih ya. Oke, gimana nih Bu Rizka nih, penjelasannya udah keren-keren nih. Ada 2 sudut pandang nih berdasarkan analisisnya nih. Ada yang jawab B, ada yang jawab D. Ya, oke. Tadi jawabannya rata-rata kebanyakan D ya, malahan ya. Tapi tadi juga ada yang opsi lain B gitu ya. Nggak ada yang menjawab A, C, ataupun E sepertinya ya. Oke. Jadi kita pahami dulu nih Bu. Sebetulnya kan konsepnya itu adalah kita diminta untuk menganalisis soalnya ke kategori bagaimana penggunaan KB pil. Itu sebetulnya itu. Jadi jangan terkecoh dengan senggama terputusnya ya, karena di soalnya kan sebetulnya ini ada pengecohnya adalah KB senggama terputus gitu. Kalau KB senggama terputus mesti nanti efektivitasnya nggak ini gitu ya, nggak efektif. Akhirnya apa kalau nggak efektif gitu kan, bisa kemungkinan hamil, kemudian ibu langsung diburu-buru jawabannya D gitu. Padahal ya sebetulnya adalah arahnya itu sudah jelas di sini, ingin menggunakan KB pil. Jadi kita fokusnya adalah di KB pilnya. Bagaimana sih cara penggunaan KB pil itu ya? Bagaimana memastikan bahwa ibu itu pasti tidak hamil? Ya, kita tahu bahwa tanda pasti hamil itu adalah dengan pemeriksaan dengan USG ya, ataupun dengan palpasi ya, kita mendengar denyut jantung janin misalnya,
dengan USG ataupun dengan alat Doppler ataupun Linex begitu, atau misalnya dengan palpasi kita meraba balut teman. Nah, tapi ya PP test tadi betul yang disebutkan Ibu Yayu tadi. PP test itu bukanlah alat alat kehamilan, tapi bukanlah tanda pasti hamil. Itu tanda mungkin hamil. Dan juga banyak faktor ya. PP test itu kan bisa terdeteksi dia positif palsu bisa, negatif palsu bisa, tergantung kadar HCG gitu. Nah, jadi bisa jadi misalnya dia hamil sebetulnya tapi HCG-nya masih rendah, akhirnya negatif. Jadi tidak bisa untuk memprediksi bahwa dia pasti hamil atau tidak ya. Jadi bukan PP test ya jawabannya. Nah, kemudian KB pil ini ya, semua KB tidak hanya KB pil sebetulnya itu sebaiknya memang kita harus memastikan bahwa ibu itu tidak hamil dengan cara kita menunggu siklus menstruasi. Jadi kita pasang saat menstruasi atau kita berikan KB itu saat ibu sedang masa menstruasi. Ya, nanti dibuka lagi bukunya ya. Kalau KB pil itu pada hari keberapa ya untuk untuk memberikannya hari ketiga sampai ke 5 ya masa menstruasi. Kemudian kalau IUD itu hari keberapa ya, tentunya bukan hari pertama ya, nanti IUD-nya bisa lepas gitu ya. Jadi hari ke sudah mau selesai biasanya ya 4, 5 gitu. Nah, jadi pada jawaban ini ya yang tepat adalah kita lihat B ya, anjurkan menunggu menstruasi berikutnya. Jadi tadi Bu Yayu ya sudah tepat jawabannya. Oke, terima kasih Bu Rizka. Jadi tadi Bu, setelah saya amati kolom chat hanya betul 2 nih, ada Bu Yayu dan juga Bu Munah yang menyusul. Iya, karena Ini terkecoh nih. terkecoh dengan senggama terputusnya mesti ya. Aduh, buru-buru nih senggama terputus, nanti kemungkinan hamil PP test. Padahal PP test itu bukan yang alat untuk memastikan ya. Belum tanda memastikan pasti gitu ya, Bu. Masih Bisa mungkin jadi, gitu. Iya, mungkin ya, tanda mungkin hamil. Oke, sip. Kalau gitu kita lanjut dulu ke soal nomor 2. Nanti kalau ibu-ibu atau teman-teman ada yang ingin didiskusikan, kita diskusikan di akhir ya. Oke, Bu Rizka, kita masuk ke nomor 2 ya. Oke, 1 menit untuk soal nomor 2, silakan dikerjakan. Ya, silakan. Yang cermati bahwa yang ditanyakan adalah rencana asuhan ya. Berarti kita lihat dari hasil anamnesis dan hasil pemeriksaannya. Silakan dikerjakan. Puluh detik untuk soal nomor 2. Mantap, luar biasa. Belum sampai 30 detik udah berhasil menjawab nih Bu-ibu nih. Yang lain silakan. Jawabannya D, E ya. Ada Ya. yang E1. Betul. Tapi kebanyakan D. 15 detik terakhir. Iya, variasinya antara E dan juga D, tapi mayoritas jawabannya delta nih. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. 1 menit sudah selesai. Oke, luar biasa nih. Ya. Ini saya menarik dengan berarti ada C juga nih, Bu Rizka. Iya. Berarti ada C, D, E. Ini menarik dengan yang pertama kali menjawab tadi ada dari Bu siapa ya? Bentar ya. Oh, ini dia. Bu Dayu. Bu Dayu, mohon izin nih, Bu Dayu sebegitu cepatnya menentukan jawabannya dan kenapa nih alasannya nih? Iya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ditanyakan apakah rencana asuhan yang paling tepat pada kasus tersebut. Jadi sesuai saran dari Bu Rizka ya, yang bimbingan ini kan kita ambil poinnya dari benang merah soal nggih. Jadi akseptor KB pil nggih sudah memakai 3,5 bulan nggih. Keluhan muntah disertai diare, tidak makan makanan yang menyebabkan diare nggih, tidak teraba massa pada abdomen. Saya memilih D mengganti kontrasepsi dengan alasan di situ ada muntah disertai diare. Andai kata ibunya itu ada keluhan cuman mual, mungkin itu sebagai efek samping dari pemakaian KB pil awal mungkin fisiologis atau normal ibu. Jadi untuk kasus ini saya memilih D mengganti kontrasepsi. Terima kasih.
kontrasepsi non Baik. hormonal. Terima Matur nuwun. kasih Budayu. Dari mana Iya. Budayu? Kampus mana? Stikes Banyuwangi, sama Tigas dengan Bu Banyu. Anas. Wah, Iya. mantap ini banyak nih ya. Oke, terima kasih Iya, Budayu. Nah, kemudian nih sama-sama. tadi saya waktunya berbarengan saya mengamati di sini ada Bu Meliana atau Kameliana, mohon izin. Kakak memilih nih rujuk ke rumah sakit. Kenapa nih alasannya nih? Boleh. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Kenapa saya memilih merujuk ke rumah sakit? Karena diare dan muntah, diare 3,5 bulan dan muntah. Itu alasannya saja, karena saya berpikir mungkin ada penyakit lain, karena di sini kan tidak dijelaskan diare itu karena alasan makan atau apa minum mungkin yang menyebabkan diare. Oh, Jadi bisa mungkin penyakit lain yang perlu ditangani. Itu siap. saja. Terima kasih Bu Makasih. Meliana. Dari kampus mana? Saya dari Poltekkes Kemenkes Semarang, Pak. Oke, mantap, luar biasa. Oke, ini menarik Bu Rizka. Satu, jadi ada peserta yang cukup belakangan jawabnya. Apakah ini menganalisis dengan lebih lama lagi ternyata jawabannya benar? Ada dari Bu Ulfa Hikmah nih, menjawab option A, Alfa. Boleh, Bu Ulfa. Kenapa nih? Disertai dengan emot tertawa soalnya beliau. Saya baru mahasiswa, Mas. Oh iya, boleh Kak. Jadi, saya menjawab A, itu kan menganjurkan berhenti minum pil untuk sementara. Pada salah satu keterbatasan metode kontrasepsi pil itu kan memang terjadi mual muntah, terutama pada 3 bulan pertama. Kemudian itu kan kliennya pengguna pil terjadi muntah lebih dari 3 bulan, sehingga asuhan saya yang saya berikan itu menganjurkan berhenti minum pil untuk sementara. Oke, Makasih. terima kasih Kak Ulfa. Dari kampus mana Kak? Dari Politeknik Kudus, Mas. Oh, Politeknik Kudus. Terima kasih. Gimana nih Bu Rizka? 3 option jawaban sudah disampaikan. Oke, tadi ada satu lagi Mas yang C, biar sekalian nih. Oh, dia ini Bu, saya juga tadi pengen penasaran, tapi ternyata Bu Yani Basuki mengganti jawaban menjadi di akhir. Mengganti. Iya, Oh, oke. Ya. Nanti kalau udah hukum nggak bisa diganti loh ya. betul banget itu. Bisa, tapi harus jangan Waktunya, lama-lama di situ betul. waktunya ya. Oke, jadi kita akan akan bahas tadi ada 3 opsi, yang A, D, dan E ya. B dan C ini belum ada yang menjawab ya, tapi kita juga nanti akan lihat apakah jawabannya B atau C barangkali malahan ya. Oke, jadi di sini adalah soal terkait KB pil ya Bu ya. Jadi akseptor KB pil, kemudian kalau ini sepertinya ya, kalau keluhannya kok muntah, kemudian ini berarti mengarahnya adalah bisa jadi ke ketidaknyamanan ya, atau itu adalah sebuah hal yang fisiologis, efek gitu ya, efek samping, atau bisa ke arah komplikasi ya. Jadi kalau efek samping itu adalah sesuatu yang biasanya akseptor itu sering terjadi, atau maksudnya sebagian besar akseptor mengalami. Walaupun tidak semua ya, saya bilangnya sebagian besar, tapi tidak semua mengalami hal itu efek samping. Tapi kalau komplikasi itu hanya tertentu saja. Jadi misalnya nih muntah tapi kok muntahnya terus-menerus, itu sudah masuk ke komplikasi. Muntah disertai dengan diare. Nah, muntah disertai dengan KU-nya lemah misalnya kayak gitu. Itu kan berarti kan sudah ke arah komplikasi. Muntah disertai dehidrasi gitu. Jadi sebetulnya kalau untuk KBP sendiri itu bukan muntah ya, tapi mual gitu. Nah, jadi itu perlu dibedakan ya Bu ya, antara mual dan muntah. Kalau mual itu rasa ingin muntah gitu, tapi belum sampai ke muntah. Tapi kalau muntah itu ya sudah kayak hiperemesis gitu ya. Muntah-muntah seperti itu. Nah, dalam kasus ini termasuk apa Ibu? Kira-kira komplikasi atau efek samping? Silakan Ibu. Komplikasi. Ya, karena tadi ya, kalau dari penjelasan singkat tadi kan kalau efek samping itu lebih ke arah semua atau sebagian besar itu mengalami ya. Mual itu sebagian besar mengalami gitu, tapi tidak selalu semuanya mengalami. Tapi muntah itu hanya kasus khusus gitu. Jadi hanya sebagian kecil. Nah, rencananya apa kalau ini terkait komplikasi? Ya, kita lihat jawabannya. Ya, menganjurkan berhenti minum pil untuk sementara ya, agar bisa diobservasi begitu ya. Jadi
kita harus melihat bahwa di sini soalnya ya, ini walaupun sudah masuk komplikasi, tapi kita tidak ada pemeriksaan lanjutan, ya artinya belum diketahui bahwa apakah ini termasuk ke dalam diarenya, misalnya ini dari pilnya atau dari apa, misalnya dari sesuatu hal yang lain misalnya gitu, atau dari bakteri atau dari dari suatu hal yang infeksi misalnya di pencernaan atau seperti itu. Nah, tapi kita melakukan observasi terlebih dahulu, jadi tidak langsung mengganti, Bu. Gitu. Kalau mengganti itu misalnya komplikasinya sangat berat, seperti misalnya sampai terjadi dehidrasi. Ya, misalnya muntahnya sampai terjadi dehidrasi atau demam. Ini kan nggak ada nih. Kalau dehidrasi biasanya kan suhunya naik ya, tinggi ya. Itu ini kan belum ya, normal. Nah, jadi kita sebagai bidan jangan langsung mengganti atau merujuk gitu ya. Jadi ini masih dalam tahap komplikasi awal. Gitu. Jadi kita anjurkan untuk berhenti dulu untuk diobservasi. Baru nanti kalau sudah diobservasi kok masih ini, baru kita ambil tindakan untuk mengganti kontrasepsi. Seperti itu ya. Jadi alur berpikirnya ya. Bagaimana Bu Rizka, Ibu? izin tanya Ibu Rizka. Ya. Berarti kalau ini kita menganjurkan berhenti minum pil untuk sementara, berarti selama berhenti sementara itu pasiennya kosong ya Bu, enggak ada KB pendamping ya, maksudnya enggak ya, kosong ya gitu. Kondom bisa dengan kondom. Jadi ada KB bisa pakai KB yang alami ya, alami atau KB dengan alat tapi bukan hormonal, intinya gitu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Rizka. Begitu ya, jadi ya. Jadi alurnya jangan langsung duduk gitu ya, duduk itu apa ya? Kalau bahasa Indonesia jangan langsung gitu. Jadi harus ada ininya gitu kan, ada alur rujukan tuh ada ya. Rujukan itu kan kita harus melihat kondisi pasien, apakah dia KU-nya bagaimana, infeksi atau enggak, demam atau enggak. Nah, jadi komplikasi itu tidak selalu harus dirujuk gitu. Itu komplikasi itu tidak selalu harus langsung diganti, tapi kita observasi dulu kalau memang tidak ada komplikasi yang ke arah yang sudah berat seperti itu. Jadi jawabannya A ya. Jadi betul yang menjawab A siapa tadi? Kak Ulfa nih. Nah, yang dari Kak Ulfa. Politeknik Kudus. Oke, luar biasa teman-teman. Oke, kita akan lanjut ke soal 3 nih. Ya, ini kebanyakan profesi atau D3 sih kelas ini? Kelas ini sepertinya profesi. Sepertinya Bu ya. Iya. Oke, kalau profesi soal-soalnya yang keluar kebanyakan yang seperti ini loh Bu. Jadi alur berpikirnya tidak langsung ya. Jadi analisisnya harus ini gitu ya, harus jalan di situ, jalan. Mantap. Oke. Bu nanti beda Bu. Soal D3 dengan profesi beda Bu. Beda dikit ya Bu Rizka ya? Bedanya lebih ke kedalaman analisis. Jadi kalau D3 itu lebih tindakan. Enggak, jadi sama-sama tindakan misalnya ya, sama-sama tindakan, yang satunya itu soalnya recall bentuknya itu jadi mudah ditebak gitu loh. Jadi kadang jawabannya sudah terlihat di soal kayak gitu. Jadi analisisnya lebih dangkal ya, lebih singkat ya. Kalau profesi ya kayak tadi alurnya, jadi gitu. Harus runtut gitu ya Bu ya, harus benar-benar detail. Ya, harus teliti. Sip. Soal nomor 3. Soal ketiga ya. 1 menit, silakan. Jenis kontrasepsi, silakan dicermati kasusnya, jangan keburu-buru, yang penting teliti. Mantap nih, sudah menjawab. Karena sudah 30 detik tadi. Luar biasa. Oke, silakan. 15 detik terakhir. Wah, sudah ditemukan ada variasi jawaban. Mantap nih Ibu-ibu, teman-teman jangan sungkan untuk memberikan jawaban walaupun ternyata jawabannya berbeda dengan yang lain nih. Siapa tahu seperti tadi nih, jawabannya benar sendiri. Sesuai dengan pemahamannya aja nih. Boleh, silakan. Oke, sudah 1 menit. Saya mau penasaran ini dengan peserta cepat sekali nih. Bu Munah, boleh Bu Munah memberikan penjelasan kenapa pilih option B, AKDR. Terima kasih Mas. Mungkin saya sepintasnya ngelihat kenapa saya pilih AKDR, karena di sini saya lihat terdapat varises di kaki. Nah itulah langsung saya tekan jawab B. Terima kasih Mas. Kata kuncinya varises ya Bu Munah ya? Ya, ada varisesnya di kaki. Siap. Terima kasih Bu Munah. Oke, kemudian ini ada dari Bu Lolok Rita. Bu Rita, silakan. Option D, pil kombinasi nih.
lagi B menyusun. deh, aku jawab B itu. AKDR. Oh, Ibu soalnya ketik di kolom chatnya delta nih, Bu. Menekannya salah. Dikira sama tangan beda dong. Salah ketik ya, Bu B ya. AKDR. Siap, Sama. siap. Persepsi AKDR. saya sama dengan Oke. jawaban kakak tadi yang nomor 1, yaitu Mantap. adanya varises dan juga anak melahirkan baru umur 1 bulan. Begitu. Oke, luar biasa. Terima kasih, Bu Rita. Gimana di Bu Rizka nih? Tidak ada variasi jawaban artinya. Oke, Keren-keren. Apakah ya. benar? Oke, kita lihat dan cermati ya. Jadi ini yang ditanyakan adalah alat kontrasepsi apa yang paling tepat. Nah, kalau alat kontrasepsi berarti kita lihat keadaan pasiennya. Biasanya ini ke arah ya bisa anamnesis, bisa ini ya pemeriksaan objektif ya, hasil objektif. Nah, hasil anamnesisnya di sini sebetulnya ibu kan mengalami keadaannya adalah sedang menyusui ya, sedang menyusui, kemudian eksklusif ya, kemudian baru saja melahirkan 1 bulan yang lalu. Nah, betul tadi, sebetulnya kalau diruntut ya, ini ada kata kunci yang memang keywords yang paling gitu ya, adalah varises ya. Jadi varises itu adalah keadaan ya biasanya di kaki ya, kaki tangan ya, tergantung sebetulnya ya, tapi varises biasanya di kaki ya, sering-seringnya. Nah, kontraindikasi KB hormonal itu adalah varises salah satunya gitu. Jadi jelas pasti bukan yang KB hormonal jawabannya. AKBK, pil kombinasi, suntik kombinasi, AKBK implan ya, itu berarti tidak disarankan untuk yang varises. Nah, MOW ini bukan hormonal sebetulnya, tapi ada syaratnya ya. MOW itu syaratnya adalah yang pertama dia harus apa Bu? Paritasnya minimal 3 ya. Jadi anaknya 3 Umur minimal. dari ya. Umurnya lebih dari 35. 35. Kemudian yang paling terakhir syaratnya adalah mau ya atau sukarela. Jadi nah MOW ini tidak disarankan juga ya dengan kondisi yang dia masih 24 tahun, kemudian anaknya baru 2. Nah, tadi betul jawabannya adalah AKDR ya, yang non hormon. Luar biasa, mantap nih, udah keren-keren nih Ibu nih. Kita semoga masuk ke soal nomor 4. Ya, paham semua, benar semua. Mulai panas kayaknya ya, Ya, jadi udah mulai perlu semua nih. udah mulai panas nih. Semoga happy ending. Oke. Nomor 4 ya, jadi nomor 4 ini tindakan yang paling tepat dari kasus ini. Silahkan dicermati dulu, kemudian dijawab soal. Luar biasa. Baru 30 detik sudah mampu menjawab. Silakan. Wah, variasi. Jawaban sama-sama cepat, tetapi adanya variasi nih. Oke. Silakan yang belum. 5 detik terakhir. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, saya coba mampu menganalisa nih teman-teman. Memilih opsi jawaban apa? Iya, oke. Di sini boleh Kak Suwarni atau Ibu Suwarni memberikan penjelasan kenapa pilih option C, informed consent. Terima kasih. Saya memilih C karena di sini saya tangkap ada clue bidan telah melakukan informed choice, artinya sudah memberikan membantu menjelaskan atau berbagai pilihan pada klien. Biasanya setelah itu pasien akan memilih dan bidan akan melakukan informed consent. Menurut saya begitu. Siap. Terima kasih Bu Suwarni. Oke, kemudian Bu Niluh Damayanti memilih option Delta, pelayanan kontrasepsi. Kenapa nih Bu Niluh? Seingat saya ya kalau informed consent itu artinya kita menjelaskan dulu ke klien kelebihan dan kekurangannya. Nanti terus kita memberikan informed choice, artinya kliennya mau pilih yang mana. Habis itu kan di soalnya dia sudah informed choice, berarti bisa kita memberikan pelayanan kontrasepsi. Mungkin ada salah. Ya, tidak ada yang salah tentang Bu Damayanti. Terima kasih atas penjelasannya. Oke, selanjutnya ini ada Kak Rosyati, pemilih option B, konseling. Kenapa nih Bu? Ibu Rosyati?
Apakah bisa memberikan penjelasan? Menarik nih, memilih option B, konseling. Jika bisa, silakan menyalakan mikrofonnya. Oke, Bu Rosyati sepertinya terkendala nih. Gimana nih Bu Rizka nih? Tadi penjelasan 2 option. Ya, oke. Jadi di sini sebetulnya kalau variasi jawabannya ada 3 ya. Tadi ada B, C, dan D. Tapi kalau saya lihat dari banyaknya yang menjawab itu yang kebanyakan C gitu ya, informed consent. Oke, di sini saya ingin menjelaskan dulu ya. Jadi alur kita memberikan dari informasi sampai ke pelayanan. Ya, pelayanan itu bisa pelayanan yang sifatnya adalah konseling atau pelayanan yang sifatnya adalah tindakan. Gitu. Jadi asuhan itu tidak hanya yang sifatnya tindakan ya Bu ya, itu harus mindsetnya harus dirubah dulu gitu ya. Jadi konseling itu juga termasuk asuhan atau tindakan gitu. Kita kan memberikan informasi seperti itu kan juga termasuk tindakan. Nah, sekarang alurnya adalah ketika ini sebetulnya ini adalah soal tentang pelayanan konseling KP gitu ya. Nah, pertama adalah memberikan informasi itu terkait kebutuhan klien. Jadi apapun, misalnya klien ini kan kebutuhannya adalah ingin menunda kehamilan, kemudian dia belum pernah hamil sebelumnya. Nah, berarti kebutuhannya adalah dia ingin memilih kontrasepsi yang tepat. Jadi dia belum pernah KB sebelumnya, berarti dia kan masih ibaratnya dia masih bingung ya, ingin memilih apa gitu. Jadi kita harus berikan informasi terkait jenis-jenis KB sesuai dengan kondisi. Plus minusnya, efek sampingnya, dengan lengkap, itu namanya informasi. Terus alur yang kedua adalah informed choice. Informed choice itu adalah memberikan pilihan setelah informasi. Jadi jangan dilewati gitu ya. Jadi jangan informed choice dulu baru informasinya di akhir gitu. Jadi informasi dulu, oke sudah semua dikonselingi gitu ya, informasinya sudah lengkap, kemudian baru kita berikan pilihan. Bu, sekarang coba Ibu dari A, B, C, D, E, silahkan Ibu memilih, ya itu namanya informed choice. Kemudian kalau sudah diberikan kesempatan untuk memilih, Ibu sudah menentukan pilihannya sendiri, barulah informed consent. Informed consent itu ada 2, consent itu adalah persetujuan. Persetujuan itu bisa plus, bisa minus, bisa yang dia setuju, bisa tidak setuju, atau menolak, atau refusal. Gitu. Jadi yang tepat dalam hal ini, kalau dia sudah informed choice, berarti jawabannya adalah informed consent. Gitu. Jadi jawabannya C. Jadi tidak langsung ke pelayanan kontrasepsi, Bu. Karena informed consent itu kan kita menanyakan apakah klien setuju. Nah, kalau klien misalnya belum ditanyai, sudah disuntik misalnya, gitu ya, atau sudah dikasih pil, nanti kalau ternyata dia hamil, gimana? Nah, kita bisa dituntut. Kalau misalnya klien sudah tanda tangan gitu ya di atas kertas, menyetujui, atau paling tidak kita menanyakan, kalau kliennya nggak bisa tanda tangan, kita menanyakan ke keluarganya, tanda tangan keluarganya yang tanda tangan itu sudah aman kita sebagai bidan ya. Jadi jawabannya di sini adalah C ya, informed consent. Mantap. Teman-teman mayoritas benar nih. Oke, penjelasannya Bu Rizka nih juga ada pembahasannya seperti biasa dan juga referensinya. Oke. Sip. Kalau gitu kita lanjut ke soal nomor terakhir ya Bu Rizka ya. Soal nomor 5 nih. Semoga udah panas, kita happy ending. Oke, nomor 5 ini terkait rencana asuhan ya. Dari soal tentang komunitas tapi ke arah KP ya komunitasnya. Silahkan bisa dijawab disertai alasan juga boleh ya. Ini juga soalnya sering dialami, biasanya bidan-bidan ada keluhan-keluhan dari pasien tentang KB hormonal gitu ya. Nah, sangat familiar ya. Oh, seharusnya berarti sudah biasa lah ya Bu Rizka ya menghadapi kasus-kasus seperti ini. Ya. Oke, oh iya, mungkin nanti ada ini ya, perlu diluruskan bahwa kalau UKOM, kita menjawab soal UKOM itu jangan dicampur adukkan dengan apa yang biasa dilakukan di lapangan. Ya. Jadi berbeda. Keilmuan, jadi ya. Kalau UKOM itu lebih ke kita ikut referensi, gitu. Jadi teorinya seperti itu. Tapi kalau misalnya Ibu pasti saya yakin sudah prakteknya sudah luar biasa pengalamannya ya. Tapi jangan
menjawab soal itu berdasarkan pengalaman, based on experience, itu tidak. Jadi based on evidence based. Nah, Ya, harusnya mantap. evidence based bukan experience ya. Berbasis bukti ya. Oke. Jadi soal 5 apa ini jawabannya yang lain? Ini banyak delta, saya sambil Oke. scroll belum menemukan adanya variasi jawaban, Bu Rizka. Oh, oke. Iya, Berarti iya kebanyakan betul. D. Semuanya satu suara menjawab option delta, konseling penggantian jenis kontrasepsi. Kenapa nih kira-kira? Mungkin Boleh bisa nih dikasih Kak alasannya. Nisma Sari, Ibu Nisma Sari, sebegitu cepatnya tadi 20 detik sudah mampu menjawab. Kalau setahu saya sih, kalau misalnya kontrasepsi suntik kan mengandung hormon, jadi kalau misalnya selama 3 tahun itu bisa terjadi kayak kebanyakan hormon gitu. Mohon koreksi kalau salah. Jadi memang disarankan untuk ganti kontrasepsi atau dikasih jeda dulu biar tubuhnya kayak ada penyesuaian lagi. Oke, mantap. Terima kasih Kak Nisma Sari. Boleh ibu-ibu teman-teman ada yang ingin memperkuat atau ternyata jawabannya sama tetapi menganalisis atau menentukan kata kuncinya berbeda nih. Alasannya berbeda Ya. boleh? Siapa? Boleh. Ada? Silakan boleh. Membuka lebar-lebar kok, tenang saja. Siapa nih ibu-ibu yang lain mungkin? Teman-teman. Ada yang mau? Ya, mungkin jawabannya sama tapi alasannya berbeda nggak apa-apa loh ya. Itu dia. Atau ingin memperkuat, menambahkan, gitu boleh, boleh. Silakan. Siapa saja. Atau ternyata alasannya sama semua nih, ibu-ibu dan teman-teman nih. Happy ending nih kalau benar jawabannya. Kalau ternyata salah jawabannya, ternyata malah sad ending nih, salah semua nih. Nambahin Mas. Boleh, boleh. Silakan Ibu. Kalau enggak analisa saya, yang pertama umur ibu udah 48 tahun. Nah, kalau penggunaan KB hormonal terlalu lama, kalau tidak salah, suntik itu dapat menyebabkan pengeroposan tulang atau apa gitulah. Apalagi umurnya udah 48 tahun. Terus biasanya disarankan kalau hormonal itu tidak lebih dari 2 tahun. Terima kasih. Terima kasih. Mantap, luar biasa. Oke, gitu Bu Rizka. Ya. Mantap nih. Oke, jadi jawabannya semuanya sebetulnya ini kompak ya, D Ya, semua ya. Oke, delta. kita lihat apakah mungkin betul D tapi alasannya apa gitu yang paling tepat ya. Kalau dilihat dari soal di sini adalah pertanyaan adalah rencana asuhan. Nah, soal ini adalah sebenarnya soal tentang KB hormonal, suntik ya, suntik selama 3 tahun. Jadi ibunya sudah biasanya yang terjadi di lapangan memang seperti itu gitu. Jadi sudah nyaman gitu ya dengan KB hormonal, biasanya suntik gitu, yang sering kelupaan tuh yang suntik. Kalau pil itu kadang bosen sendiri gitu kan, bosen terus akhirnya banyak efek sampingnya juga dibandingkan suntik sehingga kadang berpindah gitu ya, berpindah ke yang lain. Tapi kalau suntik itu sudah nyaman sendiri gitu biasanya, sehingga kadang-kadang sampai 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Nah, itu sebetulnya tidak disarankan, betul tadi ya. Jadi KB hormonal itu 3 tahun itu adalah batas maksimal gitu ya. Jadi kurang dari 3 tahun malahan ya yang disarankan. Jadi 2 tahun itu sudah biasanya disarankan untuk mengganti ke non hormonal dulu, menjeda gitu ya, menjeda supaya tadi ada penyesuaian, supaya hormonnya tidak numpuk gitu. Kalau penumpukan hormon juga itu resiko juga ya. Kayak kita lihat jawabannya adalah betul yang D, konseling penggantian jenis kontrasepsi. Jadi tadi beberapa efek sampingnya ya bisa menurunkan kepadatan tulang, betul tadi ya jawabannya Ibu. Yang terakhir tadi Bu siapa tadi Bu? Bu Suwarni. Bu Suwarni, ya. Ya. Jadi salah satunya memang efek dari KB hormonal itu bisa pengkeroposan tulang, ya, osteoporosis. Kemudian vagina menjadi kering, ya. Kemudian ada ya, depresi juga, ada stres yang terlalu berlebihan, penurunan libido, timbulnya jerawat, timbulnya tidak menstruasi, ya, amenor, ada keputihan, kemudian ya macam-macam. Intinya adalah karena hormonnya berlebih sehingga sistem endokrinnya itu juga tidak seimbang. Jadi sistem yang mengatur menstruasi, yang mengatur tentang fungsi seksual sekunder ya, kemudian fungsi seksual itu ya tadi libido, kemudian vagina ya, yang kering,
kemudian juga yang fungsi tubuh fisik yang lain seperti osteoporosis itu juga akan terdampak begitu. Sehingga kita sarankan untuk mengganti kontrasepsi hormonal baik itu pil, suntik, implan yang sudah lebih dari 3 tahun ya, 2 sampai 3 tahun ke non hormonal gitu. Sehingga nanti ada penyesuaian, ada penyeimbangan hormon. Nah, baru kalau mau ke hormonal lagi boleh gitu ya. Nanti bisa setelah dijeda. Seperti itu kira-kira jawabannya. Oke, mantap. Terima kasih Bu Rizky atas pembahasan dan penjelasannya nomor 5. Silakan Bu Dayu, ada yang ingin disampaikan? Silakan. Kalau mau bertanya. Iya, terima kasih Bu Rizka atas penjelasan soal nomor 5 ini. Kami insya Allah cukup jelas Ibu, terima kasih. Ini Bu Dayu kembali ke soal yang pertama, yang KB tadi ya Bu, mumpung ada pakarnya KB. Iya, soalnya besok, ini Bu, takutnya kita kan besok itu ada soal yang identik tapi tidak sama Bu, tentang yang KB pil tadi loh Bu, iya. Kalau mual, muntah, mama pusing itu kan efek samping KB pil normal ya Bu. Cuman kalau ada diare apa itu kan termasuk komplikasi dan di situ kan yang betul kan menganjurkan berhenti minum sementara seperti itu untuk melakukan observasi. Yang Bu Dayu tanyakan tuh mohon masukan Bu, itu jarak observasi kita itu estimasi kira-kira berapa lama Bu sehingga kita bisa menentukan tindak lanjut selanjutnya apakah tetap observasi atau nanti selanjutnya mengganti Mengganti kontrasepsi. Ya takutnya di soal UKOM besok ada soal yang gini tapi enggak sama gitu loh Bu, identik tapi enggak sama gitu loh. Iya. Terima kasih Bu Rizka. Ya, oke. Terima kasih Bu Dayu pertanyaannya. Kalau dalam soal ini kan kita menganjurkan berhenti ya. Berhenti itu berarti artinya adalah bukan sama sekali tidak pakai KB tapi mengganti dengan KB alami atau KB yang alat seperti kondom misalnya. Nah, untuk observasi sendiri kita minimal ada 1 siklus menstruasi atau 1 siklus ya. Jadi biasanya ibu itu 1 siklusnya berapa hari? Misalnya 28 hari ya kita observasi 1 siklus itu. Seperti apa? Apakah ketika kita anjurkan untuk berhenti itu muntah-muntahnya memang ikut berhenti gitu. Artinya itu adalah efek dari KB pil berarti. Kalau misalnya dia ikut berhenti juga pada saat kita pilnya juga berhenti. Tapi kalau ternyata pas kita anjurkan berhenti kok tetap muntah-muntah, tetap diare, berarti kan sebetulnya bukan karena efek dari pilnya gitu. Mungkin dari infeksi pencernaan ataupun yang lain gitu ya, alergi seperti itu. Jadi observasinya itu lebih kepada memastikan ya apakah muntah dan diarenya ini itu betul karena dia minum pil gitu atau dengan atau sebetulnya yang lain akibat dari hal lain seperti infeksi tadi. Begitu Bu Dayu. Nggih, terima kasih Bu. Nggih. Terima kasih Bu Dayu atas pertanyaannya. Gimana Kak Fitrianika, silakan. Izin bertanya Bu Rizka. Ya, silakan. Soal yang nomor 1. Tadi kan pilihannya menunggu menstruasi berikutnya. Nah, pada beberapa kasus yang sudah pernah saya jumpai, ada ibu sudah 1 tahun tidak men tetapi hamil. Nah, dikonsulkan ke DSOG, ngendikane karena sudah terjadi ovulasi, namun belum sampai men dan sudah dibuahi, jadi sudah melakukan hubungan, akhirnya hamil. Jadi kalau menunggu menstruasi, apa nanti nggak malah rawan kalau terjadi kehamilan gitu? Apa nggak mending PP test, walaupun bukan diagnosa pasti, tapi kan itu juga memang yang biasa dilakukan di lapangan untuk menentukan ibu ini bisa menggunakan kontrasepsi apa tidak. Terima kasih Bu. Oke, ya. Nah, ini salah satu contoh tadi mencampur adukan kasus dengan lapangan ya Bu ya. Jadi kalau UKOM itu kita lihatnya dari soal yang kita hadapi Bu. Jadi jangan dibandingkan dengan ibu saat kasus biasanya. Karena satu kasus pasien A dengan kasus pasien B itu keadaannya berbeda. Seperti misalnya ini, ya ini kan soalnya adalah tidak disebutkan bahwa dia A minor. Apakah disebutkan di situ dia A minor? Enggak ya. Menstruasi Bu.
belum menstruasi itu bukan amenor loh, belum tidak menstruasi itu amenor. Kalau belum itu berarti dia memang siklusnya bisa jadi panjang atau siklusnya memang dia belum menstruasi gitu, bukan tidak menstruasi. Kalau tidak menstruasi misalnya 3 bulan berturut-turut itu baru dikatakan amenor. Ya itu dipelajari lagi deskripsi atau pengertian amenor ya. Jadi amenor itu tidak menstruasi 3 bulan berturut-turut. Ya, jadi padanan katanya itu tidak menstruasi seperti itu atau tidak menstruasi 3 bulan berturut-turut baru dikatakan amenor. Kalau belum menstruasi itu bukan amenor, gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian kalau kasus yang Ibu tadi yang di lapangan itu saya setuju kalau PP test karena memang kasusnya dia amenor. Ya, kalau di kasus ini adalah dia tidak amenor ya, dia siklusnya memang dia saat itu belum menstruasi gitu. Jadi bukan dia amenor, tapi karena memang siklusnya saat itu dia belum mengalami menstruasi. Jadi kita masih menunggu satu siklus untuk menanti menstruasinya. Nah, kenapa tadi saya katakan bahwa pil itu sebaiknya diberikan pada 3 sampai 5 hari pada saat menstruasi. Karena ini nanti bisa menjadi diagnosis pembanding dari tanda Hartmann atau tanda flag itu biasanya kalau hamil kan kalau dia bulan-bulan pertama awal kan biasanya ada nge-flag ya Bu ya atau ya flag darah gitu kayak spotting gitu ya. Nah, itu juga kadang kita rancu apakah ini hamil atau ini menstruasi. Nah, makanya kita tunggu sampai hari ketiga paling enggak. Jadi kalau hari ketiga pasti dia menstruasi. Tapi kalau masih hari pertama, hari kedua, nah itu khawatirnya itu sebetulnya bukan mens tapi nge-flag karena hamil gitu. Jadi kita lihat dari soalnya begitu Ibu siapa tadi yang bertanya ya? Ya itu. Bu Fitri ya. Bu Fitri. Jadi Bu, berarti ini pada soal nomor 1 kasusnya berarti ceritanya sudah men ya, cuman pada saat ini dia mau KB pil belum mendapatkan menstruasi. Iya. Jadi kita harus juga jeli ya Bu ya. Jadi di sini kan katanya belum ya. Jadi bukan tidak ya, itu beda loh ya. Tidak sama belum itu berbeda. Oh ini misalnya ini soalnya tidak menstruasi 3 bulan berturut-turut, jawabannya sudah beda. Jawabannya betul yang D gitu. Karena kan kita nggak mungkin menunggu dia amenor ditunggu sampai kapan kan gitu. Tapi karena ini belum, nah berarti memang asumsinya adalah dia menstruasinya masih teratur gitu atau siklusnya dia masih ada menstruasi. Walaupun nggak teratur misalnya ya dia oligo gitu ya, oligomenor, panjang siklusnya. Tapi dia kan masih mendapatkan menstruasi, dia nggak amenor sama sekali, dia masih ada mens gitu. Sehingga kita dapatnya yang lebih ke B. Tapi kalau misalnya tadi kasus Ibu Fitri yang di lapangan tadi amenor, ya kita jangan menunggu ya, tapi jawabannya yang PP test, kita pastikan gitu. Atau USG sekalian. Gitu Bu. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih juga Bu Fitri ya. Gimana Ibu-ibu teman-teman ada yang ingin didiskusikan kembali? Mungkin boleh satu kali lagi nih. Ada yang ingin didiskusikan? Aku punya soal di luar ini, mau sharing boleh satu soal. Iya nih, gimana nih? Misalnya kemarin atau tadi nih udah try out nih, terus kayak bingung-bingung nih ada soal, tapi ibu-ibu teman-teman ingat nih soalnya, boleh didiskusikan nih. Mungkin, silakan. Ada nggak nih? Atau ternyata cukup sayang loh kesempatan untuk berdiskusi ini. Ada yang mau berdiskusi lagi? Atau mungkin ini Mas? Ya, silakan. Silakan Bu. Bu, untuk yang nomor 5 tadi yang hubungannya dengan suntik 3 bulan yang masa tenggangnya 3 tahun, itu apakah berlaku untuk suntik yang 1 bulan, Bu? Terima kasih. Oke, Bu Nina, terima kasih ininya ya. Jadi beda ya Bu ya, suntik 1 bulan sama suntik 3 bulan itu perbedaannya adalah di hormon, kandungan hormonnya. Persamaannya adalah semuanya sama-sama KB hormonal. Kalau misalnya apakah sama atau beda harus dijeda atau iya. Jadi semua yang KB hormonal baik itu suntik 1 bulan, 3 bulan, pil kombinasi, pil progestin, kemudian implan itu semuanya harus dijeda ya, jadi 2 tahun penggunaan sebisa mungkin atau telat-telatnya 3 tahun gitu ya. 3 tahun itu harus
kemudian dijedakan. Implan kan 3 tahun ya kurang lebih ya. Nah, setelah itu dijeda dulu gitu. Jadi jangan misalnya lepas implan lagi atau lepas implan suntik. Nah, itu sama aja hormon gitu, hormon. Jadi lepas implan ya ganti non hormonal atau misalnya dia pakai alami misalnya kayak gitu. Jadi harus dijeda. Nah, bedanya apa suntik 1 bulan sama 3 bulan? Bedanya adalah di hormon. Kalau 1 bulan hormonnya itu 2, estrogen sama progesteron. Kalau suntik 3 bulan hormonnya 1, progesteron. Nah, perbedaannya di mana, Bu? Perbedaannya adalah di kembalinya kesuburan. Kalau suntik progestin itu karena hormonnya 2, maka dia untuk menyeimbangkan hormonnya akan lebih mudah karena hormon yang masuk 2 kan otomatis dia seimbang terus gitu. Jadi bisa sambil di ini ya Bu ya, sambil dibayangkan gitu ya. Jadi ada di dalam tubuh kita itu dimasukin 2 hormon. Nah, berarti hormonnya itu kan sama-sama masuk semua nih. Jadi naik semua gitu. Nggak ada yang jomplang gitu ya. Nah, kalau yang KB progestin itu hanya 1 hormon, progesteron. Maka estrogennya katakanlah estrogennya tetap di situ, progesteronnya yang naik terus. Nah, ketika dia mau hamil, kadang ada ibu yang habis KB 3 bulan dia nggak KB lama, masih nunggunya lama karena apa? Proses menyeimbangkan hormon progesteron ke titik sama dengan estrogennya tadi. Sehingga kalau untuk jawaban yang untuk pertanyaan nomor 5 jelas semuanya harus dijeda gitu ya. Tapi untuk perbedaannya kesuburan itu memang lebih lama yang KB yang 1 hormon atau progesteron seperti itu. Gitu Bu. Gimana Bu Terima Dina? kasih Bu. Ya. Terima Mantap. kasih Bu. Siap. Ya. Oke. Terima Ada lagi kasih. pertanyaan atau mungkin Tanya Bu. Kak Fitriani silakan. Boleh silakan. Saya Bu. Saya Bu. Oh Bu Wiwik dulu ya. Ya. Silakan Bu Wiwik. Tadi ada soal di TO itu batasan kalau dia mutah itu berapa jam Bu? Harus diulang minum pil KB lagi apa minum di hari berikutnya? Batasannya berapa jam mutah? Bisa diminum lagi atau minum pil berikutnya di hari berikutnya? Gitu Bu. Makasih. Bu Rizka masih ada di dalam Zoom? Bentar nih, kayaknya seperti Bu Rizka kendala sinyal nih. Soalnya kalau di saya, beliau mukanya gambarnya diam. Sebentar Ibu-Ibu ya. Bu Rizka masih ada di dalam Zoom? Halo Bu Rizka? Iya, Bu Rizkanya keluar. Sebentar ya. Ibu-Ibu, teman-teman. Saya bingung nih, apakah beliau masih bisa masuk atau ternyata terkendala. Kita tunggu sebentar. Ini ibu-ibu banyak nggak nih yang udah kerjain tryout? Masih banyak yang belum kah? Jangan lupa ya, 3 jam pengerjaannya loh. Kan apalagi untuk ibu-ibu dan teman-teman yang ikut kelas. Belum ya? Mas, nggak keluar nilainya ya? Nanti, biasanya H+1. Jadi kan nanti malam kita tutup. Nah, besok pagi atau besok siang kita kasih nih nilainya beserta pembahasannya. Nah, jadi jangan ada lagi nih dari ibu-ibu, teman-teman ternyata jam 11. Ya, boleh. Kemarin kan udah ikut tryout ya, tapi yang kemarin-kemarin gitu. Iya. Tapi tadi kan Mas Randy bilang kalau nilainya keluarnya 1 hari setelah itu ya. Iya. Benar-benar apa namanya nilai saya kagak keluar, Mas Randy. Nah, terima kasih. Ya, sebelumnya itu dia, karena kita by system, ketika nilainya tidak keluar, artinya ibu tidak mengerjakan, tidak mensubmit, tidak sesuai dengan 3 jam, tidak atau submitnya setelah jam 11, itu kita by system. Jadi ketika nantinya sudah ditutup, kita rekap juga by system, kita tinggal kumpulkan, jadikan file, lalu dikirim ke grup. Nah, jadi kita tidak ada merekap satu-satu, kita cekin lagi siapa, kita masukin ke datanya, tidak. Jadi by system, ketika namanya nggak muncul, pertama belum submit, kedua submitnya setelah 3 jam pengerjaan, ketiga submitnya setelah jam 11 atau jam penutupan gitu. Jadi kalau dari kami tidak ada kesalahan karena itu semuanya by system gitu Bu. Makanya tadi saya tekankan, iya 3 jam. Terima kasih ya Mas Ren. Oke, terima kasih. Mas Randy. Mas, itu Ya. kita tryout-nya mulai besok apa hari ini? Hari ini untuk tryout yang di kelas ya. Ya, Kalau yang tryout gratis yang besok.
Oh, yang keras yang besok. Ya, oke. Ini udah ada Bu Rizkanya. Bu Rizka? Halo. Ya. Iya. Oke. Tadi sempat terputus ya. Iya. Nah, gimana Bu? Ada yang mau ditanyakan Tadi lagi? Bu Wiwik boleh mohon izin diulang pertanyaannya Bu Wiwik ya. Ya, untuk batasan kalau minum pil muntah, berapa jam harus diminum lagi, apa minum di hari selanjutnya, gitu. Terima kasih. Oke. Kalau misalnya pada saat hari pertama, hari itu ya, klien itu muntah, tidak harus dijeda hari berikutnya, tapi saat itu juga boleh gitu. Jadi misalnya hari pertama nih, hari pertama dia minum pil ternyata muntah. Sesaat setelah muntah itu boleh langsung minum pil. Jadi nggak boleh double langsung 2 pil ya, gitu. Jadi nggak usah dijeda sampai besok, kemudian yang pil hari ini kemudian diminum di hari berikutnya langsung 2 pil, itu malah tidak tepat ya. Jadi tetap sesegera mungkin saat itu dia sadar bahwa pilnya ikut muntah gitu. Jadi langsung aja, nggak usah dijeda lagi. Kalau pilnya, maaf Bun, mau tanya, kalau misalnya pilnya nggak ikut muntah, gimana? Ya kalau pilnya nggak ikut muntah nggak usah minum lagi. Tapi kan kita nggak bisa memastikan ya, kalau misalnya muntah itu kan biasanya sudah kecuali kalau pilnya baru diminum, nah itu biasanya sudah masih bentuk pil ya. Tapi kalau beberapa jam kemudian itu kadang sudah nggak berbentuk pil lagi gitu ya. Jadi kita asumsikan bahwa dia pilnya ikut muntah kayak gitu. Itu sama halnya kayak itu Bu, lupa minum pil. Jadi pil kasus muntah sama kasus lupa itu cara minumnya sama. Jadi sesegera mungkin saat ingat kalau lupa. Kalau muntah ya sesegera mungkin setelah dia muntah itu, kemudian jeda ya paling jeda berapa menit gitu ya, 15 menit atau 30 menit baru nanti minum pil lagi. Berarti minum pil hari berikutnya, diteruskan siklus berikutnya, Bu? Enggak, minum saat itu. Jadi misalnya hari ini dia muntah. Nah, ya udah hari ini juga dia minum pil penggantinya. Gitu. Jadi nggak usah Ya, maksudnya pil yang hari berikutnya kan, Bu? Oh iya, kan, iya. Di soal kan gini, setelah 2 jam minum pil, Ibu muntah. Di soalnya seperti itu. Oh, iya. Jadi, ya berarti kan minum pil yang besok gitu, Bu? Maunya muntahnya sekarang. Oke, ya. Oke, terima kasih Bu Wiwik. Oke, sepertinya cukup diskusi kita. Atau ada lagi? Ya boleh Bu Fitri, silakan. Rizka tanya lagi. Jadi pernah mengerjakan soal, cuman saya nggak bisa mengerjakan. Dan saya cari referensinya kok nggak nemu-nemu. Saya ketik di kolom chat ya Bu ya. Oh iya, siap. Tentang apa Bu soalnya Bu? KB, konseling gitu loh Bu. Oh ini ya. Wih mantap, langsung diberikan soalnya nih, boleh nih Bu Rizka. Oke, saya bacakan nih. Seorang perempuan umur 35 tahun, aktivis AKDR 4 tahun datang ke PMB dengan keluhan nyeri perut bagian bawah. Hasil anamnesis keluhan dirasakan 1 bulan terakhir. Keputihan banyak dan berbau. Hasil pemeriksaan, ini TTV-nya normal ya Bu ya. Inspektor tidak tampak benang. Oke, permukaan serviks kemerahan. Bentuk konseling apa yang tepat? Oh, ini lebih ke konsep konseling komunikasi, Bu. Jadi bukan ke arah asuhan ataupun klinis ya, tapi ini ke arah standarizasi ilmiah ya. Kira-kira mungkin ibu-ibu yang lain pernah pernah membaca nggak terkait ini? Mungkin bisa sharing-sharing. Atau jawaban ibu-ibu boleh nih apa nih? Jadi soal tambahan nih sepertinya nih, biar kita diskusikan nih. Oke. Jadi mungkin saya review untuk opsinya ya. Kalau pendahuluan itu jadi tahap konseling awal gitu. Jadi dia belum contoh aja ya, kita contoh aja. Jadi misalnya tadi ibu yang dia datang pingin KB, nah kita memberikan konseling awal cara ber-KB atau jenis-jenis KB secara umum, itu namanya pendahuluan ya, atau mengapersepsikan, itu konseling pendahuluan. Kemudian kalau pemantapan, jadi sudah ada konseling sebelumnya, kemudian kita akan memberikan konsen. Biasanya kita, ibu kan sudah memilih tuh, choice ya, sudah memilih misalnya, Bu, saya pinginnya KB suntik sama KB pil, lebih bagus mana ya? Nah, kita memberikan informasi, konseling lagi, itu namanya pemantapan. Jadi sudah ada konseling tahap awal, kemudian kita berikan pemantapan sebelum ke konsen, itu namanya pemantapan. Kalau pengayoman itu lebih ke ini,
Jadi dia sudah konsen ya, sudah setuju, kemudian pada saat berjalannya tindakan itu dia kayak ada masalah atau misalnya dia ada keluhan gitu setelah dia ber-KB itu, misalnya dia ber-KB pil gitu ya, kok saya ini ya mual atau ini, nah kemudian kita berikan konseling untuk mengatasi mualnya, seperti itu pengayoman. Kalau pemilihan cara itu untuk misalnya dia mengalami efek samping yang memang sudah arahnya adalah mengganti kontrasepsi. Nah, kayak gitu. Jadi kita berikan lagi bagaimana jenis-jenis KB yang sesuai dengan kondisi saat itu. Itu pemilihan cara. Jadi pemilihan cara sama pendahuluan tadi berbeda ya. Kalau pendahuluan itu awal banget, kalau pemilihan cara itu dia sudah KB, ada efek samping, mau ganti KB. Paham Ibu ya? Jadi sudah ada alur prosesnya gitu. Kalau tindak lanjut itu ya tadi, tindak lanjut itu kalau misalnya ada komplikasi yang memang ketika dia memilih KB apapun nggak cocok, akhirnya harus ada tindak lanjut yang ke arah kolaborasi atau rujukan kayak gitu. Nah, dari penjelasan saya tadi kira-kira kalau dengan kasus ini itu yang mana? Tindak lanjut. Tidak lanjut. Yang lain gimana nih? Coba nih yang lain nih, Ibu. AKDR ini kan efek samping jelas komplikasi ya, ini nggak mungkin lagi dipasang AKDR. Terus kira-kira ini ada komplikasi kontraindikasi hormonal enggak? Dari tensi, ada enggak? Nggak ada kan? Tensi, kemudian varises, kemudian apalagi itu kalau hormonal tuh kontraindikasinya abses, ya tumor, kanker payudara kan nggak ada nih. Berarti bisa kan? Nah, berarti bisa kan diberikan opsi yang lain kan? Jadi kalau tidak lanjut apa Bu? Tadi tindak lanjut itu ada rujukan. Ada komplikasi. Soalnya ini kan tidak tampak benang Bu. Biasanya kan terus dirujuk. Berarti kan ada kolaborasi dengan yang lebih tinggi, vertikal. Oh iya, tidak tampak benang. Oke. Benar, tidak lanjut. Jadi harus ada inspekulo ya, pemeriksaan lebih lanjut. Betul, tindak lanjut Bu. Kalau misalnya itu inspekulonya tampak benang gitu ya, itu langsung dicabut, kemudian ganti cara, pemilihan cara kalau yang itu. Tapi kalau ini tidak tampak berarti tindak lanjut. Betul, jawabannya yang E ya. Oke, mantap. Terima kasih Bu Rizka atas penjelasannya. Ya. Mungkin cukup ya Ibu-ibu, teman-teman. Kita sudah berdiskusi 5 soal, tadi juga ada 1 soal tambahan dan beberapa pertanyaan dari ibu-ibu dan teman-teman peserta bimbingan nih. Oke, kalau gitu sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Rizka atas penjelasannya, atas waktunya hari ini. Semoga Ibu sehat selalu untuk bisa terus memberikan penjelasan dan ilmu-ilmunya kepada kita yang membutuhkan. Mungkin dari Bu Rizka ada closing statement, Bu? Ya, terima kasih juga ya buat ibu-ibu nih 79, tadi sempat 90-an ya, yang sudah semangat bergabung di bimbel sore hari ini sampai mau menjelang maghrib. Pesan saya adalah tetap semangat ya, tetap berlatih soal. Berlatihnya sekarang tidak lagi materi Bu, tapi latihan soal sebanyak-banyaknya dengan waktu ya. Semoga nanti sukses semuanya, bisa lulus dengan kompeten. Amin paling serius. Semoga teman-teman ibu-ibu semua lulus kompeten 1 kali percobaan 100%. Itu saja harapannya. Dijaga kesehatannya, dijaga semangatnya sampai nanti pelaksanaan. Betul. Oke, Bu Rizka, kalau begitu kita sudahi pertemuan kita di sore hari ini. Sampai bertemu di bimbingan selanjutnya. Teman-teman jangan lupa dikerjakan tryout-nya. Bagi teman-teman yang mengerjakan tryout gratis ya besok ditunggu saja soal-soalnya. Oke, terima kasih Bu Rizka. Saya Mas Adi dari tim MCU. Mohon izin pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya. Salam sehat semuanya. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih Bu. Ya.